Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nu'ti thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin hatta tarita ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu lin'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubba fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wajib tajazna bil mawaddati hauna narba'u aidi fakrina wa raja'ana. Lilwahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Muhtarihi wa habibihi wa safiyyihi zainil wujudi bihi lahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa bal ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji dhahal Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainu ridha tar'ana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wa ibala ma wadda wa man walana. Wal musinina wa man ajaba nidana wa dhawi huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana. Walaqad rajawnaka fahaqiq su'lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata dhahafi biqa'il ardi waqma kulla man adana. Wanzur ilayna waskina ka'asal hana washfi'a fi ajlan maradana. Waqdi lana hajati wasin khadmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakatihi sabba aqsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita dengarkan kajian fikih pelajaran kita malam ini, marilah kita dengarkan sambutan terima kasih atas nama Majelis Taklim kepada Sohibul Hajat yang akan disampaikan oleh Saudara Rafi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara Rafi. Sallu ala Nabi. Terima kasih Sohibul Hajat. Megino. Dalam sekalian. Ini dikaca. Kameranya kesenuin dong. Jangan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disuruh ngomong. Udah belajar.
Kami dari keluarga Majelis Taklim Marbiulu mengucapkan terima kasih untuk keluarga Bapak Marianto. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada ketua kita, Saudara Rafi, atas sambutannya. Yang marilah kita dengarkan kajian kita pada malam ini. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menjalankan rutinitas kita ya, dengan berzikir, membaca Ratibul Haddad. Lalu kita lanjutkan membaca riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita isi dengan mengkaji kitab At-Tazhib. Ini membicarakan tentang hukum fikih. Ya, tentang hukum-hukum dalam syariat kita. Sebagaimana di kesempatan yang lalu kita udah bahas tentang najis. Ya, tentang apa? Najis. Jadi setiap cairan yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, hukumnya apa? Najis, kecuali satu yang enggak najis, air mani. Ya. Nah ini, jadi apaan aja deh yang keluar nih dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang, kecuali yang namanya mani, itu hukumnya najis gitu. Ya. Nah, kemarin udah kita bahas ada pengecualiannya. Air kencing yang beda nih dengan air kencing seperti biasanya. Air kencing siapa nih? Nah, air kencing bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Laki-laki ya, bayinya laki-laki. Umurnya belum sampai 2 tahun, artinya 2 tahun ke bawah. Dan nggak makan, nggak minum kecuali ASI, air susu ibu. Nah, itu mesti paham nih. Ya, maka pipisnya, kalau ada anak bayi seperti ini, pipisnya nggak perlu dicuci. Cara bersih ini gimana? Nah, dipercikkan air saja. Yang kena apa nih? Kena kain, kena baju. Nah, itu percikin air tuh sebanyak kencing itu, ya lebih indah. Ya.
Nah gitu. Tapi kalau mau dicuci ya nggak apa-apa, bagus. Ya seandainya nggak sempet dicuci, kalau dicuci ini basah semua nih. Ya saya lagi pakai nih. Ya. Nah ini terjadi kepada baginda Nabi ini hal semacam ini. Ya dalam sebuah riwayat, ya baginda Nabi ini mendudukkan bayi, menggendong, memangku. Ya ada bayi, Nabi pangku, ya ditaruh di pangkuannya, fi hijrihi. Tahu-tahu nih bayi yang didudukin nih bayinya ini bayi laki-laki, umurnya belum sampai 2 tahun, dan dia cuman makanannya atau minumannya cuman ASI saja, ya nggak masuk apaan tuh, ya pisang, ya segala macam tuh nggak masuk, ya cuman dari ASI saja. Ketika bayi ini dipangku sama Nabi, ditaruh di pangkuan Nabi, fabala, kencing, ya Nabi dikencingin. Nah kalau ente dikencingin lagi gendong bayi gimana? Dia pakai sarung nih begini nih, ya pakai sarung. Tahu-tahu ente ada bayi orang dah, demen sama bayi, pangku aja bayinya, ya taruh di pangkuan sini. Tahu-tahu tuh bayi kencing, gimana? Kalau ente sikap ente gimana? Hah? Mungkin di marah-marah kali, ya. Wah, ini bayi nih, ya. Baru ganti lagi nih sarung, ya. Dikencingin. Nah, kalau Nabi bagaimana? Kalau Nabi nggak marah, ya. Nah, Nabi nggak marahin tuh bayi, ya. Ketika orang tuanya malu, ya orang tuanya malu, kata Nabi nggak apa-apa, ya. Bahkan Nabi cuma minta ambilin air, ya ambilin air. Kalau kita bilang seape ini, ya taruhlah segayung lah kita bilang, ya ambilin air kata Nabi. Lalu apa yang Nabi lakukan? Itu tadi fanadohahu walam yagsilhu. Nabi cuma gini-giniin aja nih, ya tempat kena kencingnya digini-giniin aja nih. Dan Nabi gak cuci. Nabi gak cuci. Setelah itu ya Nabi pakai sholat. Nah itu tandanya apa? Tandanya gak najis, cuman diginiin aja. Tapi kalau kencing ente, nggak bisa diginiin doang, ya mesti dicuci, ya mesti dicuci. Nah itu jadi pengecualian tuh namanya, pengecualian. Nah ini tadi hadis yang tadi kita baca. Nah ini ada juga namanya najis yang dimaaf, ya. Kalau yang kemarin tuh air kencing bayi yang usianya belum sampai 2 tahun, bayi laki-laki, dan dia nggak makan nggak minum kecuali ASI, itu namanya najisnya najis ringan. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya najis apaan? Mukhaffafah, ya. Nah, najis mukhaffafah, najis ringan. Nah sekarang nih najis, ada juga najis tapi dimaaf. Ada najis yang dimaaf, ya. Ada najis yang dimaaf. Kalau dimaaf ya berarti nggak apa-apa, namanya dimaaf. Nah itu tadi hadisnya sudah kita baca tuh. Nah di sini menjadi sumber hukum, artinya dasar, yang menjadi dasar karena ini terjadi di zaman baginda Nabi terhadap terhadap baginda Nabi, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul bersabda. Nah ini, ya, baginda Rasul bersabda, "Idza waqa'az zubabu," jika ada laler. Zubab itu namanya laler, jatuh. Nih ente bikin kopi nih, ya. Nah, ini airnya nggak begitu panas. Kalau kopi kan panas, ya. Idza waqa'az zubabu, bikin kopi panas airnya baru diaduk, itu ada laler jatuh. Waqa'ah jatuh, laler jatuh ke tempat minum. Nih di gelas ada laler jatuh, mati nggak lalernya? Ya mati, ya panas, ya.
Nah, kalau ada apa ente bikin kopi, tahu-tahu ada laler di dalam hati, ente minum nggak? Hah? Nggak minum. Terus diapain? Ah, ini mubazir, nggak boleh. Ya, mubazir. Ah, ini lihat nih. Ini kalau kita belajar jadi kita tahu. Kalau kita nggak belajar, buang. Yang namanya mubazir itu apaan? Temennya. Kenapa mau berteman sama setan? Setan itu jangan jadiin temen. Ya. Inna syaitona lakum aduun. Setan itu musuh buat kalian. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikan dia musuh. Dia tahu-tahu kata Allah, setan itu musuh, kamu jadiin teman. Musuh dijadiin teman, bahaya. Dia nyeburin kita ke neraka entar. Ya. Nah, kalau memang dia musuh, maka jadikan setan itu musuh. Nah, kalau dibilang mubazir itu termasuk temannya setan, berarti kalau kita melakukannya berarti kita jadi temannya setan. Maka kita jangan mau jadi temannya setan. Ya. Jadi kalau ada lalernya, ya, kan kadang-kadang tuh banyak laler tuh, lagi bikin teh, ya, bikin kopi. Nah, ini nanti bisa dikiaskan, ya laler, ya semut. Kalau semut sering nggak semut? Nah, di gula itu banyak semut. Kadang-kadang di gula, wah udah bikin teh, tahu-tahu di dalam airnya ini kita aduk-aduk, wah ada semut nih pada mati. Terus dibuang lah tuh? Enggak. Kalau semut sih pasti ente minum. Tapi kalau lalernya hijau lagi. Ya. Nah, ini kalau di sini Nabi ajarin nih, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau terjatuh laler di bejana kamu, ya di gelas, apa di panci, bikin sayur, ya, itu bejana namanya itu. Ya. Falyaghmishu kullahu. Kalau laler kecebur, dia ngambang. Ya, kecebur mati, dia ngambang. Maka kata Nabi apa ya? Celepin semua. Ya, celepin biar dia tenggelam. Ya. Lalu apain? Cuma lihat rohu. Udah gitu, udah celepin, ambil buang. Lalernya yang dibuang, bukan kopinya, bukan sayurnya yang dibuang. Lalernya ditenggelamin, habis ditenggelamin, ambil tuh laler, buang. Nah, ini kopinya atau tehnya atau sayurnya ente manfaatin, ente makan. Kenapa begitu? Nah, ini rahasianya apa ini? Nah, ini Nabi di zaman itu, Nabi udah, ini namanya Nabi kalau ngomong tuh pakai wahyu. Ya, Nabi berbicara itu berdasarkan wahyu. Itu kalau diteliti sama kedokteran sekarang tuh pada kagum, makanya banyak yang masuk Islam, ya, orang-orang pintar, ya, yang mau meneliti itu kagum itu. Ya, Nabi tahu dari mana? Nah, dari wahyu. Ya, Nabi ini kenapa Nabi suruh tenggelamin tuh laler yang udah mati? Karena fa inna fi ahadi janahaihi, laler itu sayapnya ada dua, kiri kanan. Di salah satu sayapnya, apakah yang kiri apa yang kanan, itu ada penyembuh. Artinya apa? Penawar. Ada penawar. Wafil akhor, di sayap yang satunya lagi ada penyakit. Nah, jadi kalau ada penyakit, ini yang kecebur yang sebelah mana, dimiringnya kemana, ini jatuh nih, dia ngambang, nggak tahu, makanya tenggelamin kata Nabi. Jadi itu kalau ada penyakitnya, udah ada penawarnya di situ, maka diminum airnya, jangan dibuang. Ya, nah itu. Jadi yang dibuang lalernya. Kalau lalernya jangan dimakan. Ya, jangan kesempatan, wah lalernya dimakan juga. Ya. Jangan, lalernya dibuang, airnya diminum. Nah, ini menjadi hukum yang namanya bangkai. Nah, ini sekarang nih hukumnya nih, fikihnya nih. Apa hukumnya bangkai? Hukumnya bangkai apa? Bangkai itu, kecuali manusia ya, bangkai binatang yang kalau nyawanya udah kagak ada,
udah mati namanya, itu namanya bangkai. Ya, bangkai. Hukumnya bangkai itu najis. Hukumnya bangkai najis. Semut yang udah mati itu namanya apaan? Bangkai semut najis enggak? Najis. Bangkai laler najis enggak? Najis. Nah ini makanya nih sekarang nih biar tahu nih hukumnya nih. Ya. Nah sekarang kenapa disuruh minum kalau najis tuh? Tadi Nabi kan ada laler mati, ditenggelamin lalu dibuang, itu laler mati. Kalau udah kena air yang namanya, kalau bangkainya laler itu dikatakan najis, lalu kenapa airnya disuruh minum? Nah ini namanya najis yang dimaaf. Ya, nah, najis yang dimaaf itu apa aja? Binatang yang nggak punya darah. Binatang yang nggak punya darah. Apaan binatang yang nggak punya darah? Semut. Laler ada darahnya nggak? Laler ada darahnya nggak? Besok cek laler ada darahnya nggak? Ya. Masa laler ada darahnya sih? Hah? Masa? Lainnya kali nyamuk, ada nyamuk baru. Laler masa ada darahnya? Ini kan tadi dikatakan zubab ini laler nih. Laler ini binatang yang nggak ada darahnya. Ya. Kalau bilang ada juga, atau kalau ada laler sekarang tangkap laler. Ya. Coba cek ada darahnya nggak tuh laler. Ya. Nah ini semut nggak ada darahnya, laler nggak ada darahnya. Jadi yang sejenis nih, ini kan namanya kias itu. Oh ini laler. Nah kalau semut gimana? Udah ngikut nih dalil tadi nih, dalil tadi ini, dalil yang tadi laler. Berarti laler itu nggak ada darahnya. Semut termasuk dimaaf. Bangkainya semut ada di air, dimaaf. Kecoa ada darahnya nggak kecoa? Kecoa nggak ada darahnya. Berarti dimaaf nggak itu? Kan bangkainya najis tuh kalau dia mati. Nah berarti binatang yang nggak punya darah mengalir, ya binatang yang nggak punya darah mengalir, kalau dia jadi bangkai, bangkainya dimaaf, nggak najis. Di mana? Di air. Nah inget tuh, dimaafnya di mana? Di air. Cicak ada darahnya nggak cicak? Ada. Hah? Cicak? Ada. Ayo. Ada. Darahnya. Ada. Jadi ini karena apa? Saya tanya begini karena ini akan jadi hukum, ya. Jadi jenis-jenis binatang yang darahnya kagak ngalir, artinya nggak punya darah, itu jadi hukum apa? Kalau dia jadi bangkai, mestinya bangkainya itu najis, tapi bisa dimaaf. Artinya kalau dimaaf ya nggak jadi najis. Di mana? Di air. Di air ya, ingat tuh, di air. Kalau tidak di air, nah kalau nggak di air gimana? Nanti lagi sholat, tahu-tahu di baju itu ada bangkai semut, semut mati, bukan semut hidup, semut mati ada di baju. Gimana hukumnya? Sholatnya nggak sah. Kenapa? Bangkai semut itu hukumnya apa? Bangkai semut hukumnya najis. Jadi bangkai apaan aja ini binatang, apaan aja hukumnya najis. Nah tadi kok, makanya nih biar paham nih. Katanya loh kan, sekarang baru dengar mungkin. Kalau ada bangkai semut, jadi kan sholat nggak boleh bawa najis. Sholat nggak boleh bawa najis. Nah kalau ada bangkai semut, jangan dibawa, buang. Ya, karena apa? Kalau udah jadi bangkai dia jadi najis. Loh katanya dimaaf. Nah ini kan ada orang bertanya, bukannya bangkai semut atau binatang yang darahnya tidak mengalir itu dimaaf? Nah dimaafnya di mana? Di air. Karena dalilnya tadi itu kalau kecebur di bejana yang ada air sampai suruh tenggelamin.
berarti itu airnya tadi diminum, nggak najis, tapi binatang yang tadi mati itu lalu dibuang. Airnya nggak dibuang, karena apa? Airnya nggak jadi najis. Nah itu tandanya dimaaf. Ya, tandanya dimaaf. Kalau dia dibilang najis, airnya disuruh buang, bukan disuruh tenggelamin, buang lalu, airnya udah buang semua. Nah itu akan jadi membebani, berat. Nah kalau masak sepanci, bikin apaan, semur, bikin sayur sop, tahu-tahu ada laler jatuh, dibilang najis, wah ini menyulitkan. Masa ini mau dibuang semua? Kalau najis kan dibuang semua, berarti nggak boleh dimakan, ya udah jadi najis. Ah disinilah ya keringanan dalam hukum Islam. Ya, nah makanya biar kita ini mengerti, inilah ilmu, namanya ilmu ya. Jadi kalau kita nggak memahami, kita anggap oh kan dimaaf. Jadi kalau ada di baju saya, ya ada di sarung saya, kayak tadi itu bangkai semut, berarti nggak apa-apa. Nah ini salah, ya. Kalau adanya bukan di air, bangkai semut atau bangkai darah binatang yang darahnya nggak mengalir, adanya bukan di air, di baju, di sarung, di badan kita, hukumnya najis, tidak dimaaf. Yang dimaaf itu nah, paham ini? Nah itu ya. Ini belum tentu orang-orang pada tahu. Orang taunya itu apa? Sering nggak ente lagi sholat bunuh semut? Sering nggak? Tahu-tahu lagi pakai baju digigit semut. Oh iya. Ya. Lagi sholat, karena digatel-gatel, bukan gatel, sakit. Apa semut apa-apa, ente apain? Ancam dulu. Diapain namanya itu ya ditopkan atau diapain? Ya, akhirnya dia mati nyangkut. Yang namanya mati dinempel di baju kan, di orang dipencet. Ya, dipencet dia mati. Nanti kan lagi sholat tadi, itu gimana tuh? Jadi batal sholatnya kalau dia bawa, dia jadi mati, jadi bangkai, ya najis. Ya, nah ini jadi ini yang begini ketika kita sampaikan kadang orang pada bingung, ini ngada-ngada nih, baru saya dengar katanya masa kayak bangkai semut dibilang najis, bukannya dimaaf itu, ya. Nah itu kalau mau dikaji lagi, ya, pahami lagi hadisnya. Nah itu berkenaan dengan air dimaafnya. Jadi bangkainya ada di air, itu yang dimaaf. Kalau bukan di air, nggak dimaaf, tetap dia najis. Ya, tapi binatang kalau dia hidup, kalau semutnya hidup jalan, najis nggak? Ya kagak najis, semut nggak najis. Laler, nanti lagi sholat ditempokin laler, banyak lagi nempok laler. Ya nggak apa-apa, dia hidup. Kalau dia hidup nggak najis. Yang najis itu tadi yang udah bangkai mati namanya, ya. Nah jadi cacing najis nggak cacing? Cacing najis nggak? Masalahnya hidup mati, nah gitu. Kalau dia hidup, enggak najis. Nah kalau dia mati, bukan di air lagi, ya ente kantongin. Ya nggak boleh, najis dia. Karena apa? Ya itu tadi, cacing ada darahnya nggak ada. Itu termasuk golongannya tadi itu, ya. Digolongkan dengan tadi itu dalil yang tadi, ya, disamakan dengan lalat tadi, ya. Nah ini tentang najis, ya, najis tapi dimaafkan. Najis dimaafkan. Apaan tuh tadi najis yang dimaafkan? Binatang yang nggak punya darah, bangkainya, ya, bangkai binatang yang nggak punya darah, adanya di mana? Di air. Nah, jadi kalau kita dulu bahas sudah tentang air. Air ada air yang suci dan mensucikan, kan gitu. Air seember, ini air dikit nih, bukan air banyak. Air banyak itu ini airnya ada seember,
ente punya ember, ya, ini air suci dan mensucikan. Tapi kalau dia kejatuhan semut mati, najis nggak itu air? Dimaaf, karena bangkai semut dimaaf, ya. Nah, tapi kalau ente lagi pipis, tahu-tahu percikannya pipis masuk ke ember tadi, gimana? Nggak berubah dia, percikan dikit. Hah? Najis, karena apa? Air ini air sedikit, walaupun nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, karena dia air sedikit. Kalau ada percikan pipis, ya kalau percikan dikit ya nggak berubah airnya. Cuman karena dia air dikit, air sedikit yang kurang dari 2 kula, maka hukumnya dia nggak bisa itu dipakai. Itu namanya air najis, mutanajis. Air yang udah kecampur dengan najis, walaupun dikit, walaupun nggak berubah. Nah, kecuali air banyak, ya, air banyak 2 kula atau lebih. Kalau kena, jangankan percikan, ente kencing di situ, nggak berubah dia, baunya nggak berubah, warnanya, rasanya nggak berubah, nggak apa-apa. Ya, kalau air itu nggak, air banyak ya, air banyak dan nggak berubah. Ya, nah, itu biasanya tuh orang ya di apa namanya, di air banyak, di empang. Sekarang udah nggak di empang. Ya, udah di empang. Ya, air di empang itu boleh nggak pakai buat wudhu? Tahu nggak empang itu? Empang, ya, ada airnya, boleh nggak pakai buat wudhu? Air di empang boleh, kan empang gede, airnya banyak, ya, airnya banyak, nggak apa-apa itu dipakai buat wudhu, ya, kayak air di kali, ya, air kali itu air banyak, apa? Tapi kalau udah warnanya udah serem, ya, air warnanya hitam kali, ya, mau pakai buat wudhu nggak berani dah, udah banyak kan kotorannya, ya, itu udah berubah itu. Ya, tapi kalau berubahnya dengan berubah karena warna tanah jadi coklat, nggak ada masalah. Ya, ya mungkin segini dulu nih pembahasan fikihnya, segini dulu. Jadi ini pembahasan kita ini pada malam hari ini tentang najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan, yaitu binatang yang nggak punya darah, mati di air, ya, maka binatangnya dibuang, airnya silahkan dimanfaatkan, ya, airnya dimanfaatkan, jangan airnya dibuang. Kalau lagi musim kering baru nyimpen air, nyari air seember, disimpan tuh air seember. Seandainya nggak dimaaf nih, najis tadi, ada bangkai semut, itu bangkai lalat, aduh, mau buang air seember, orang lagi susah air, ya, kasihan banget. Kalau dibilang najis, itu dimaafkan, ya. Nah, ini namanya keringanan dalam syariat kita, ya, biar kita paham. Tapi itu khusus di air, ya, ingat tuh, khusus di air dimaafkan. Berarti kalau tidak di air nggak dimaafkan, hukumnya najis. Binatang yang najis cuman dua. Selain yang 2 ini nggak najis. Ya, yang 2 itu apaan? Ya, B2 sama. Nah, udah. Yang lain jangan tanya, yang lain udah nggak najis. Selain yang 2 ini, dan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya anaknya, ya, itu ya jadi ikut bapaknya, jadi ikut ke atasnya, jadi najis juga. Nah, selain yang 2 dan yang anaknya ini, semuanya nggak najis, ya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Tanya, Sat.
Jangan lagi sholat Ustaz nih, pas lagi mau sujud atau Ustaz ada semut, berarti mati nggak Ustaz? Ya. Kalau kita gak tahu, yang namanya nggak tahu, nggak apa-apa. Nah ketika kita udah tahu, nah kita berusaha menghindar, jangan terkena kita gitu, ya, jangan terkena kita. Ya, tapi kalau emang sudah susah menghindar, ya kalau banyak misalnya kayak laron tuh, musim laron, tahu laron nggak? Musim hujan itu lagi, kadang-kadang banyak itu. Wah nggak bisa menghindar. Nah, kalau udah nggak bisa menghindar, udah dimaaf juga. Ya. Tapi kalau kita masih bisa apa kita hilangin atau kita menghindar, nggak apa menghindar ya, atau kita singkirin ya dengan cepat, singkirin dengan cepat, nggak apa-apa ya. Nah itu ya, jadi masalah-masalah seperti ini berkaitan dengan ibadah kita nantinya nih, masalah najis apa berkaitan dengan ibadah kita. Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Nih misalkan nih kita lagi ingusan ya. Nih misalkan kita lagi ingusan, terus lagi sholat, terus apa hidungnya gatel, diusap pada airnya, tuh hukumnya gimana Ustaz? Ya, cairan seperti yang keluar dari hidung, ya, cairan keluar dari hidung, namanya apaan tuh? Nggak najis, ya, nggak najis. Kita lagi pilek nih, kita kena air ingus tadi, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nih yang ada di mulut nih, mulut kita ini ada ilernya nih, mulutnya ada ilernya nih. Liur nih, air liur, najis nggak air liur? Enggak. Air ludah najis nggak air ludah? Enggak. Boleh nggak telan ludah? Ada orang nyimpen ludah, telan lagi puasa. Kecuali yang keluar dari dalam nih. Tuh kalau air liur yang keluar dari dalam itu baunya lain itu. Kalau cuman lagi ngomong tahu-tahu ngiler. Ya. Lagi makan tahu-tahu ngiler. Itu enggak najis. Ya, enggak najis. Nah, ini kalau hati lagi tidur tuh biasanya dari dalam untuk keluar. Air liurnya keluar dari dalam. Nah, itu yang bisa jadi najis kalau keluarnya dari dalam sini. Ya. Nah, itu jadi air ludah, air liur, ya. Nah, itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya dari siapa nih? Ini ada yang mau nanya, Ustaz. Kalau lagi sholat ada nyamuk, terus darahnya muncrat, apakah najis dan batal? Dia keluar darah tuh nyamuk kenapa tuh? Nyamuknya lagi apa ya? Habis jedot kan, habis jedot. Ya. Darah nyamuk itu banyak apa dikit? Darah nyamuk banyak apa dikit? Darah yang sedikit itu dimaaf. Ya, karena ada di tangan kita ini atau di pakaian, ya darah. Darah itu kan najis. Kalau banyak, kalau dikit dimaaf. Ya, kalau dikit dimaaf. Nah, itu nyamuk bangkainya tadi dibuang, jangan diemin di baju. Nyamuk punya darah apa enggak sih? Nyamuk punya darah apa enggak? Yang ada amin nyamuk itu darah, bukan darah dia. Nyamuk itu nggak punya darah. Ya, cuman dia minumannya itu darah, makanannya darah.
Ya. Ya udah itu ya. Jadi darah ya, darah ini najis ya. Nah ini termasuk yang dimaaf nih darah nih. Kalau apa? Kalau dikit ya. Kayak orang apaan tuh bisulan. Bisulan ada darahnya nggak? Saya bisulan gimana nih, ada darahnya nih, kena celana atau kena pakaian ya. Banyak tapi dikit, tanya. Kalau dikit nggak apa-apa, maaf. Ini namanya orang lagi sakit, dibersihin keluar lagi, bersihin keluar lagi. Nah itu ya, dimaafin tuh yang begitu. Ya, ada lagi. Udah lagi aja. Jangan bisa nanya dong. Nah ini ya, bangkai. Nah ini ada bangkai yang memang nggak najis dia. Bangkai yang nggak najis itu bangkai apaan? Bangkai yang ada di laut tuh, yang ada di air. Bukan yang hidupnya di air, bukan yang ada di air, yang hidupnya di air. Ya. Orang beli ikan mati apa hidup tuh? Orang beli ikan buat dimasak di rumah. Matinya dipotong apa mati sendiri? Karena nggak di air, disimpan di luar air, dia ikan di luar air yang nggak kuat lama mati. Ya. Kan bangkai namanya, bangkai. Bangkainya ikan dan sejenis ikan yang hidup di air itu nggak najis. Nah ini bagus nih ditanya, jadi tahu. Jadi kalau yang namanya bangkai yang nggak najis itu ya nggak najis ya, bangkai binatang yang hidupnya di air. Terus apa lagi yang nggak najis? Jenis belalang ya, jenis belalang itu bangkainya nggak najis tuh. Ada dua tuh pengecualian itu ya, bangkai binatang yang nggak najis, binatang yang hidupnya di air dan binatang jenis belalang. Maka selain yang ini najis bangkainya. Maka tadi saya semut jenis belalang bukan? Bukan. Jenis ikan bukan? Bukan. Nah, berarti bangkainya apa? Najis. Nah, maka tadi dikatakan dimaaf. Ya, dimaaf ketika dia adanya di air. Ya, kalau bukan di air nggak dimaaf. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan yang ini jadi memperjelas tentang bangkai binatang yang nggak najis. Ya, bangkai binatang yang nggak najis yaitu binatang yang hidup di air dan jenis belalang. Kalau bangkai manusia gimana? Bangkai manusia ini nggak najis. Jadi kalau ada orang meninggal, dicium boleh nggak orang yang udah meninggal? Boleh, nggak najis dia. Ya, karena ada itu orang ya apa orang tuanya atau anaknya yang meninggal, sebelum dikuburin habis dimandiin biasanya dicium dulu. Nah dia kagak najis tuh bangkai manusia. Ya, bangkai manusia nggak najis. Ya mungkin udah selesai, nggak ada lagi pertanyaan. Ya alhamdulillah ya pada kesempatan ini kita sudah bisa menjalankan rutinitas kita di tempat ini. Alhamdulillah tempatnya luas ya. Kalau di rumah saya ini nggak muat nih. Kalau di sini kurang orangnya, kurang banyak ya. Karena tempatnya gede, tempatnya luas. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak ini untuk Sohibul Bait ya, Sohibatul Bait ya, semoga kesiapannya penyambutannya ya, apa yang disiapkan ini menjadi berkah ya. Kita yang hadir di sini juga
Ya Allah berikan keberkahan dan Allah jaga persatuan kita, kekompakan kita dalam kebaikan. Amin. Ya, selanjutnya dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan doa. Ya Rabbana zarabna annana zarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna faktub alayna tawban faghsil kulla hawan wastur lana al-uradi wa amin al-uradi wastur lana